Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 135. Besok, sejumlah koleksi dari luar negeri akan dikirim ke Donghai. Grup kami akan mengambil alih koleksi tersebut untuk pameran dan lelang. Departemen Keamanan akan bertanggung jawab atas keamanan selama periode tersebut. Bagaimana pengaturan Anda? Saya tidak mau untuk melihat sesuatu terjadi. Pertanyaan. Gu Qingyi sangat mementingkan pameran dan lelang koleksi ini, karena ini adalah peluang bagus untuk memulai bisnis rumah lelang dan pameran koleksi grup. Grup Gu mengoperasikan banyak proyek, termasuk barang koleksi antik, dan rumah lelang tersebut baru berdiri kurang dari 2 tahun dan belum terkenal di industrinya. Kali ini, Dongxin pergi ke Amerika Serikat secara langsung dan memenangkan hak untuk memamerkan dan melelang koleksi ini setelah negosiasi yang sulit. Pertama, mereka mendapat manfaat dari perubahan haluan grup Gu yang brilian di pasar saham internasional dan reputasinya. Telah mengoperasikan barang koleksi selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya pelanggan kelas atas. Ketiga, Dongxin memperoleh persetujuan Gu Qingyi dan menyerahkan manfaat maksimal. Pameran dan lelang koleksi ini hampir tidak menghasilkan uang, hanya untuk membangun reputasi dan mencari keuntungan jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin makmurnya perekonomian negara, barang koleksi telah menjadi pilihan populer untuk investasi masyarakat dan pengelolaan keuangan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan barang koleksi di bawah grup Gu meningkat 2 kali lipat, dan Gu Qingyi juga sangat mementingkan aspek ini. Melihat keseriusan dan kesungguhan di wajah Gu Qingyi, Qin Ming menepuk dadanya dan berjanji, "Tolong yakinlah, pemimpin, saya jamin dengan kepala saya bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang akan hilang dari koleksi selama pameran dan lelang. Jika ia hilang, kamu dapat mengambil kepalaku dari leherku." Itu sebuah pertanyaan. Seriuslah, saya tidak bercanda. Koleksi ini bernilai lebih dari 100 juta dolar AS, banyak di antaranya merupakan harta karun yang sudah tidak lagi dicetak. Pekerjaan keamanan adalah prioritas utama. Jika terjadi kesalahan, saya tidak akan mengambil milik Anda kepala, tapi saya pasti akan mengenakan denda yang besar. Gu Qingyi berkata dengan bermartabat sebagai CEO. Saya tidak bercanda. Saya jamin pekerjaan keamanan ini akan selesai dengan sukses. Jika Anda masih khawatir, saya dapat mengeluarkan perintah militer, kata Qin Ming dengan serius. Itu tidak perlu. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku hanya dengan sungguh-sungguh mengingatkanmu untuk mencegahmu bersikap ceroboh. Terus terang, saya masih tidak mempercayai kemampuan saya untuk melakukan sesuatu. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah. Gu Qingyi pura-pura tidak mendengar, semoga sukses dalam tugas besar pertamamu setelah menjabat, aku akan mentraktirmu makan malam malam ini. Undang aku makan malam. Qin Ming terkejut. Sejak dia bertemu Gu Qingyi lagi di kota Donghai, Gu Qingyi tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengundangnya makan malam. Qin Ming menoleh untuk melihat keluar jendela dan berkata dengan ragu, "Aneh, matahari tidak terbenam dari timur hari ini. Jangan mengambil keuntungan dan bersikap baik. Jika kamu tidak ingin pergi, lupakan saja." "Pergi? Tentu saja aku pergi. Ini pertama kalinya bos besar mengundang karyawan kecil sepertiku untuk makan malam, jadi aku harus memberinya muka. Kalau ada kesulitan pergi ke sana, jika tidak ada kesulitan pergi ke sana. Bahkan jika itu menciptakan kesulitan," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Jangan terlalu miskin." Gu Qingyi memutar matanya ke arah Qin Ming, "Saya jarang makan di luar, dan saya tidak tahu banyak tentang restoran mana yang menyajikan makanan enak. Apakah Anda punya tempat yang cocok untuk direkomendasikan? Musim ini waktunya makan tusuk sate. Bagaimana kalau kita makan tusuk sate?" "Oke." Gu Qingyi mengangguk setuju. Dia telah mendengar bahwa barbeque dapat menyebabkan kanker dan tidak pernah memakannya, tetapi Qin Ming mengusulkannya dengan antusias dan tidak bisa menolak, jadi dia membuat pengecualian. "Aku juga lapar. Kita tidak perlu pergi terlalu jauh, jadi ayo lakukan ini." Saat dia berbicara, Qin Ming melihat kedai makanan terbuka yang ramai di pinggir jalan dan perlahan memarkir mobilnya. "Di mana ini? Apa ada tempat untuk BBQ?" Gu Qingyi mengabaikan kedai makanan dan, menurut pendapatnya, mengundang Qin Ming makan malam, setidaknya di restoran kelas atas. "Nona, pernahkah kamu melihat kedai makanan sebesar itu?" Qin Ming mengerucutkan bibirnya, membuka pintu dan keluar dari mobil, langsung pergi ke meja makan yang kosong, dan berteriak kepada pria berusia 30-an yang sedang memanggang. "Tusuk sate, bos, izinkan saya mulai dengan 40 tusuk sate kambing, sepiring kacang tanah dan edamame, dan 2 gelas bir." "Oke, tolong." Bos mengangkat kepalanya dan menyapa dengan hangat, tetapi ketika matanya tertuju pada Gu Qingyi yang cantik dan cantik, dia langsung tercengang. Bosnya telah menjalankan kedai barbeque selama 10 tahun. Dia menerima semua jenis pelanggan setiap hari dan bertemu banyak orang, tetapi dia belum pernah melihat wanita cantik yang terlihat seperti peri. Tidak hanya pemilik barbeque, pengunjung lainnya pun tercengang saat melihat Gu Qingyi, warung makan yang tadi ramai terdiam sejenak. Gu Qingyi mengertakkan gigi dan berjalan ke meja makan yang dipilih oleh Qin Ming.
Dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu mengubah tempat? Aku tidak terbiasa. Aku bisa memilih hotel bintang 5. Bukannya aku bisa. Tidak mampu membayarmu. Qin Ming menepuk perutnya dan berkata, saya sangat lapar sehingga hati saya dekat dengan punggung saya. Nona Qianjin, berhati-hatilah dan perhatikan penderitaan bawahan Anda. Jangan terlalu khusus tentang hal itu. Saya jamin itu kamu akan merasakan rasa yang berbeda saat makan di sini. Aku benar-benar tidak terbiasa. Ini pertama kalinya aku berada di tempat seperti ini. Gu Qingyi merasa tidak nyaman dan dengan enggan duduk. Benarkah? Ini kehormatanku, melanggarmu untuk pertama kalinya. Qin Ming berkata tersanjung. Gu Qingyi memelototi Qin Ming dengan ganas, diam-diam mengutuk bajingan malang itu, dan benar-benar ingin pergi. Suara Qin Ming tidak keras, tetapi lingkungan sekitarnya tenang. Para tamu di beberapa meja di dekatnya dapat mendengar dengan jelas, dan mereka semua melirik Qin Ming dengan pandangan menghina seorang huligan. Ini adalah pertunjukan kasih sayang Qi Guoguo dan ritme menyiksa seekor anjing dengan kejam. Penipu. Seseorang bertingkah seperti huligan di depan umum, tapi tidak ada yang peduli. Pada saat ini, suara wanita yang dingin dan suara pria yang marah terdengar. Qin Ming tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa Xiao Yutong dan Chen Tianyu yang mengikutinya. Chen Tianyu berjalan ke arah Gu Qingyi dalam 3 langkah sekaligus, menabur perselisihan dan berkata, adik yang cantik, kamu tidak boleh makan dengan gangster seperti itu. Itu terlalu memalukan. Kenapa kalian berdua tidak tetap tenang? Kulitmu gatal lagi, kan? Qin Ming melotot. Chen Tianyu langsung mengabaikan Qin Ming dan berkata dengan nada menyanjung, adik yang cantik, kenapa aku tidak mentraktirmu makan malam? Lebih baik memilih hotel bintang 5 kelas atas daripada. Aduh. Sebelum Chen Tianyu menyelesaikan kata-katanya, Qin Ming menendang kakinya, menyebabkan Chen Tianyu melompat kesakitan. Jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menendangmu ke rumah nenekmu. Teriak Qin Ming dengan marah. Chen Tianyu menatap tajam ke arah Qin Ming dan dengan cepat melompat ke belakang Gu Qingyi. Adik yang cantik, dia sangat tidak kompeten saat memukul seseorang. Oke, ayo makan. Gu Qingyi tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia buru-buru menyelesaikan makanannya dan pergi. Kami juga makan di sini. Xiao Yutong duduk di antara Gu Qingyi dan Qin Ming dengan wajah datar, menepuk meja dan berkata, bos, jenis barbeque apa yang kamu punya? Cepat. Ini adalah meja untuk 4 orang. Chen Tianyu melihatnya dan duduk di hadapan Xiao Yutong. Dia takut Qin Ming akan memperlakukannya dengan buruk lagi. Kaki, pindahkan kursi lebih dekat ke Gu Qingyi. Qin Ming tahu bahwa wanita muda yang dimanjakan seperti Gu Qingyi pasti belum pernah makan di warung pinggir jalan. Dia ingin makan malam yang unik bersama Gu Qingyi, tetapi 2 tamu tak diundang merusak suasana. Gu Qingyi memakan tusuk sate simbolis dengan gerakan yang sangat anggun dan mengunyahnya perlahan. Meskipun dia merasa rasanya enak, dia tidak ingin makan lebih banyak. Qin Ming, sebaliknya, makan tusuk sate dan minuman, dia harus berani saat makan di warung makan seperti itu, jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan kesenangannya. Xiao Yutong juga makan perlahan, menatap Qin Ming dengan mata marah dari waktu ke waktu, tapi Qin Ming benar-benar mengabaikannya. Chen Tianyu tidak makan banyak, jadi dia mengambil kesempatan untuk memulai percakapan dengan Gu Qingyi, berbicara tanpa henti, ekspresi Gu Qingyi dingin, dan dia sesekali menjawab dengan, ya. Saat dia sedang makan, ponsel Qin Ming berdering, dan itu adalah pesan teks. Dia meliriknya, dengan santai mengatakan, pesan teks sampah, memasukkan telepon, dan melanjutkan makan. Qin Ming terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Chen Tianyu. Dia makan dalam waktu kurang dari 10 menit, menyeka mulutnya, menunjuk ke arah Chen Tianyu, dan berteriak, bos, minta dia membayar tagihannya. Sial, kenapa aku yang membayar tagihannya dan aku belum makan apa-apa? Kata Chen Tianyu dengan marah. Anda memerlukan alasan untuk membayar tagihan. Tidak ada alasan. Qin Mingli berkata dengan percaya diri. Adik yang cantik, tunggu aku. Harga makanan di warung makan lebih dari 100 yuan. Chen Tianyu langsung mengambil 200 yuan dan buru-buru mengejarnya. Chen Tianyu mengikutinya dengan mobil dan pergi ke bis Hui Manor. Dia berhenti di luar sebuah villa dan bergumam dengan ragu, anak laki-laki bernama Qin tinggal di sini, kan? Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Dia mungkin milik saudara perempuan yang cantik. Memikirkan hal ini, mata Chen Tianyu berbinar. Sekarang dia tahu di mana Gu Qingyi tinggal, bukankah akan lebih mudah untuk mendekati Gu Qingyi di masa depan? Kembalikan sepeda motormu yang rusak kepadamu. Tidak lama kemudian Qin Ming keluar sambil mendorong sepeda motor hitam yang keren. Sepeda motor rusak. Chen Tianyu memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, saya berani mengatakan itu sepeda motor rusak. Bisakah Anda membelinya? Beli satu dan biarkan saya melihatnya. Benarkah ini? Aku memberikannya padamu. Qin Ming berkata dengan bangga. Sial, aku pernah melihat orang kaya sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatmu berpura-pura menjadi kaya. Mobil ini aslinya milikku. Chen Tianyu menyambar sepeda motor dari tangan Qin Ming, kamu tidak menggaruknya untukku, gosok saja. Saya bahkan tidak mampu menjual sepotong cat pun kepada Anda. Kamu adalah satu-satunya yang memperlakukan sepeda motor rusak semacam ini sebagai harta karun.
Qin Ming memandang Chen Tianyu dengan jijik dan berjalan ke mobil bisnis untuk pergi. Jangan pergi. Xiao Yutong memblokir jalan Qin Ming dengan gerakan lincah, dan berkata dengan provokatif, aku ingin bersaing denganmu lagi, sekarang juga. Jika kamu laki-laki, jangan menjadi pengecut. Ya, kami akan memberi Anda pertandingan lagi. Kali ini taruhannya adalah uang. Anda dapat menghasilkan jumlah berapapun yang Anda inginkan. Chen Tianyu juga menantang, jangan bilang Anda tidak berani. Jika Anda punya nyali, setuju saja. Membosankan. Aku tidak tertarik bermain denganmu sekarang. Aku akan menunggu sampai aku merasa lebih baik suatu hari nanti. Kata Qin Ming malas, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Jika kamu tidak bersaing dengan kami, jangan pergi kemanapun hari ini. Xiao Yutong membuka pintu penumpang dan melompat masuk. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan turun dari mobil. Apapun yang kamu inginkan. Qin Ming mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, tapi aku dengan baik hati mengingatkanmu, jika kamu tidak keluar dari mobil, jangan salahkan aku karena menjualmu. Bab 136. Hei, kalian berdua pergi, apa yang harus aku lakukan? Chen Tianyu berteriak keras dari belakang saat dia melihat Qin Ming pergi. Chen Tianyu awalnya berencana membiarkan Xiao Yutong mengendarai satu mobil, tetapi Xiao Yutong masuk ke mobil Qin Ming dan tidak bisa mengendarai dua mobil sendiri. Setelah memikirkannya, mata Chen Tianyu berbinar dan dia membunyikan bel pintu Villa Gu Qingyi. Dia berencana untuk meninggalkan sepeda motor di rumah Gu Qingyi dan kembali untuk mengambilnya di lain hari berhubungan dengan Gu Qingyi. Kamu benar-benar tidak ingin keluar dari mobil. Qin Ming melirik Xiao Yutong di kursi penumpang dan bertanya setelah berkendara keluar dari bis Hui Manor. Tidak, kecuali kamu setuju untuk balapan denganku. Xiao Yutong berkata dengan tegas. Sudut mulut Qin Ming memunculkan lengkungan jahat. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke hotel. Terserah, kamu mengira aku takut padamu ketika kamu pergi ke hotel. Takut atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Aku punya kebiasaan buruk. Kamu harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Kata Qin Ming sambil tersenyum buruk. Xiao Yutong mendengus dingin, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya juga memiliki kebiasaan buruk, dan saya paling suka pengebirian, terutama gangster. Gangster itu tahu seni bela diri. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menaklukkannya dan malah akan kehilangan keperawanan Anda. Qin Ming dengan sengaja memanjangkan suaranya dan berkata sambil tersenyum pada dua kata terakhir. Benarkah? Xiao Yutong sangat menghina dan memberi isyarat untuk mengangkat pisau dan menjatuhkannya. Aku khawatir kamu akan dibersihkan saat itu. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menginjak pedal gas dan mempercepat mobilnya, seolah dia ingin sekali sampai ke hotel. Xiao Yutong memeluk bahunya dan memutar matanya yang berbentuk almond, tampak seperti sedang menunggu untuk melihat. Tentu saja, Qin Ming berkata dia pergi ke hotel hanya untuk menakut-nakuti Xiao Yutong, jadi dia berkendara di jalan lingkar luar dan langsung menuju rumah. Tiba-tiba, Xiao Yutong tiba-tiba menarik rem tangan, dan mobil yang melaju kencang itu tiba-tiba mengeluarkan suara rem yang keras. Pada saat yang sama, Xiao Yutong berbalik ke samping, dan tangan kanannya berubah menjadi pisau palem dan memukul arteri leher Qin Ming dengan cepat dan kejam. Selain itu, ujung jari Xiao Yutong memancarkan cahaya dingin yang terang, memancarkan energi tajam seperti pisau, yang dapat dengan mudah membelah daging dan darah. Pengereman mendadak, Qin Ming tampak lengah, mencondongkan tubuh ke depan dan membentur kemudi. Senyuman kejam muncul di wajah Xiao Yutong, seolah-olah dia telah melihat Qin Ming terkubur di bawah telapak tangannya. Namun, dalam kilatan petir ini, tangan kanan Qin Ming yang memegang kemudi terangkat secepat kilat dan meraih pergelangan tangan Xiao Yutong. Sudah terlambat, tapi itu sangat cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Xiao Yutong tidak menyangka bahwa serangan diam-diam yang dia pikir 100% berhasil ternyata dijinakkan oleh Qin Ming dan menusuk pelipis Qin Ming. Ujung jari yang sama cahaya dingin itu seperti pisau. Qin Ming dengan cepat berbalik ke samping, meraih tangan kanan Xiao Yutong dan membantingnya ke tangan kirinya, sekali lagi berhasil menangkis gerakan membunuh Xiao Yutong. Kamu beruntung. Dua serangan berturut-turut Xiao Yutong gagal, dan dia dengan tegas membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Yin Yang, kamu tidak berhasil membunuhku, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Xiao Yutong dengan cepat berlari lebih dari 10 langkah ketika suara dingin Qin Ming terdengar di telinganya, dan pada saat yang sama angin kencang menerpanya. Merasakan angin kencang di belakang kepalanya, Xiao Yutong menghentakkan kakinya ke tanah, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia melompat keluar dengan dorongan diagonal. Ketika dia berdiri diam, dia menemukan bahwa kecuali kegelapan kabur di sekelilingnya. Sosok Qin Ming tidak ada di sana, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan waspada. Apakah itu pria yang menyelinap? Keluarlah jika bisa. Aku tepat di depanmu, apa kamu tidak melihatnya? Tidak ada salahnya orang buta sepertimu melakukan hal itu kecuali menjadi seorang pembunuh. Mengikuti kata-kata Qin Ming, kegelapan lebih dari 2 meter di depan Xiao Yutong beriak, dan Qin Ming muncul begitu saja. Kamu, Xiao Yutong terkejut, dan tanpa sadar melangkah mundur, sarafnya menegang seperti tali busur, dan dia menjadi lebih waspada. Siapa kamu?
Kamu datang untuk membunuhku, tetapi kamu tidak mengetahui identitasku. Sungguh ironis. Qin Ming mencibir dengan nada menghina, namun, aku tahu identitasmu, pembunuh tingkat 10 jedi, seorang hermafrodit yang bukan laki-laki atau laki-laki. Perempuan, dijuluki Yin Yang, pandai menyamar, apakah masih menarik untuk terus berpura-pura menjadi Xiao Yutong? Saat makan tusuk sate di sebuah warung makan, Qin Ming pernah menerima pesan teks, tapi itu bukan pesan teks spam, melainkan pesan dari Zhou Ziyi atau Xuan Qi. Dia mengetahui bahwa pembunuh yang dikirim oleh si Jue adalah Yin yang pandai dalam seni penyamaran, bisa laki-laki atau perempuan, seperti manusia hidup, dan memiliki keterampilan tinggi, jadi Qin Ming harus lebih berhati-hati. Dalam organisasi pembunuh 10 Jue, pembunuh tingkat kuning dan tingkat Xuan hanya memiliki kode numerik, sedangkan pembunuh di atas tingkat prefektur memiliki nama panggilan khusus, misalnya Xuan Qi diberi nama Sandi 7, sedangkan pembunuh tingkat prefektur Yin yang memiliki nama panggilannya sendiri. Setelah menerima pesan teks ini, Qin Ming memberikan perhatian khusus dan diam-diam mengamati ketiga orang yang makan bersama. Dia tidak menemukan orang yang mencurigakan sampai Xiao Yutong palsu masuk ke dalam mobil. Dengan temperamen Xiao Yutong yang tidak masuk akal, kemungkinan besar dia akan mengancam mobil Qin Ming dengan menghancurkan mobil dan cara lainnya, dan kecil kemungkinannya dia akan menipu dan pergi, jadi Qin Ming memperhatikan dengan sudut matanya. Tanpa menggerakkan ekspresinya. Bagaimana kamu mengetahui informasiku, dan bagaimana kamu mengetahui diriku? Xiao Yutong, yang menyamar sebagai pembunuh Yin Yang, memiliki keterkejutan di matanya. Tanpa diduga, Qin Ming tidak hanya telah mengetahui identitasnya sejak lama, tetapi juga memperlakukannya dengan informasi yang ada. Apakah saya perlu memberitahu Anda? Qin Ming berkata dengan bercanda, jika Anda benar-benar ingin tahu, pergilah ke neraka dan tanyakan pada penguasa neraka. Jadi bagaimana jika kamu mengetahui identitasku? Pembunuhnya berubah pikiran dan kembali ke ekspresi normalnya. Matanya sedingin ular berbisa, dan dia tiba-tiba menembakkan proyektil dengan tangannya. Bang! Proyektil itu mendarat di kaki Qin Ming dan langsung meledak, memenuhi udara dengan kabut merah tebal. Dengan kabut merah menghalangi pandangan Qin Ming, pembunuh Yin yang berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia dapat dengan mudah menyusul kelinci itu jika ada angin di bawah kakinya. Sekarang identitasnya terungkap, akan sulit untuk membunuh Qin Ming. Lebih baik melarikan diri dan mencari kesempatan lain di lain hari. Sekarang waktunya menyingkirkan orang itu. Pembunuh Yin yang berlari dengan liar selama 3 menit. Selama periode ini, dia mengubah arah beberapa kali. Saat dia melihat ke belakang, bahkan tidak ada bayangan hantu, jadi dia melambat turun sedikit. Kecerdasan yang dikumpulkan oleh organisasi itu sepenuhnya salah. Siapa dia? Dia sebenarnya bisa menggabungkan tubuhnya dengan kegelapan. Jika dia seorang pembunuh, siapa yang bisa lolos dari pembunuhan tanpa disadarinya? Itu lebih baik daripada penyamaranku. Bagaimana kamu tahu aku bukan seorang pembunuh? Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba muncul dari kegelapan di depan. Kecepatan yang sangat cepat. Pembunuh Yin yang terkejut lagi. Dia segera berhenti dan menatap Qin Ming dengan mata tertuju pada Qin Ming. Dia berkata dengan suara netral, siapa kamu? Jangan berpura-pura menjadi hantu. Bisakah kamu berbicara seperti orang normal? Orang yang menjijikkan. Setan. Qin Ming bergidik, dengan ekspresi mual di wajahnya. Aku bukan laki-laki atau perempuan, tapi aku lebih baik darimu, bukan manusia atau hantu. Pembunuh itu berkata dengan nada mencemooh, dan pada saat yang sama dia mengayunkan kedua tangannya dan menembakkan 2 proyektil. Bang, bang. 2 kelompok kabut merah muncul, dan pembunuh Yin dan yang melompat keluar secepat anak panah dari tali. Telapak tangannya membawa angin kencang dan mengenai posisi Qin Ming lewat dan bertiup hanya kabut merah yang menyebar, dan Qin Ming tidak ditemukan. Bang! Tiba-tiba, bayangan hitam seperti cambuk baja lewat dan menendang punggung pembunuh Yin yang dengan keras. Dia terbang tanpa sadar dan jatuh dari jangkauan kabut merah. Dia menembakkan kabut merah, yang menjebaknya dalam kepompong dan mempengaruhi penglihatannya. Dia tidak bisa melihat di mana Qin Ming bersembunyi, dan malah menerima tendangan keras. Pembunuh Yin yang menahan rasa sakit, menegakkan tubuh dengan gerakan ikan mas yang rapi, dan berbalik untuk berdiri. Sebelum dia bisa berdiri teguh, tendangan Qin Ming datang lagi. Itu sangat cepat sehingga bayangannya lewat dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bang! Tendangan Qin Ming seperti palu yang berat. Jika menimpa orang biasa, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, Yin yang adalah pembunuh tingkat bumi dengan keterampilan yang mendalam. Dia merasakan sakit yang menyesakkan di dadanya saat menerima tendangan ini, dan terbang mundur lagi. Qin Ming mengikutinya seperti bayangan, tinjunya secepat angin dan tiba-tiba seperti hujan lebat, dalam sekejap mata, lebih dari selusin pukulan mendarat di dada pembunuh Yin Yang. Tinjunya terbungkus kabut hitam aneh, yang beratnya 1000 pon, dan setiap pukulan mengeluarkan suara teredam seperti drum. Meskipun Yin dan Yang si pembunuh menggunakan energi sejatinya untuk melindungi tubuhnya, dia tetap tidak dapat menahan pukulan seberat itu. Energi sejatinya tersebar, tulang rusuknya patah, dadanya roboh, dan dia memuntahkan beberapa suap darah, yang berguling menjadi debu.
Kamu berani disebut sebagai pembunuh es, kamu rentan. Qin Ming mengejek dengan nada menghina dan berjalan perlahan. Pembunuh Yin yang merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jauh dari lawan Qin Ming. Orang biasa seperti anak berusia 3 tahun di depannya, dan dia tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Anak di depan Qin Ming. Ini adalah langkah demi langkahnya. Musuh terkuat yang dia temui dalam perjalanannya untuk menjadi pembunuh tingkat bumi mungkin juga menjadi yang terakhir. Aku akui kamu sangat kuat, tapi terus kenapa, jika kamu tidak ingin gadis itu mati, kamu akan segera memotong kakinya. Pembunuh Yin Yang adalah seorang biseksual yang bisa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Suara aslinya terkadang feminin dan terkadang maskulin, tapi nadanya sangat kejam. Apa yang kamu lakukan padanya? Mata Qin Ming memancarkan dua sinar dingin yang menakutkan, dan dia mengancam secara bergantian, katakan yang sebenarnya, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Haha. Pembunuhnya tersenyum aneh, hidup dan mati tidak perlu aku takuti. Jika kamu berani membunuhku, boneka perempuan itu juga akan dikuburkan bersamaku. Aku meracuni tubuhnya. Tidak akan ada kematian dalam 2 jam. Titik. Penangkalnya pasti akan mati kehabisan darah. Bawakan penawarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Qin Ming mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin. Akankah aku mempercayaimu di masa depan? Aku akan mengatakannya lagi, jika kamu tidak ingin bayi itu mati, kamu harus memotong kakimu, jika tidak, kamu harus menunggu dia dikuburkan bersama saya. Saya tidak akan menitikkan air mata sampai saya melihat peti mati itu. Qin Ming tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, lampu merah menyala di telapak tangannya, dan belati merah tua menusuk tangan kiri si pembunuh dan menancapkannya ke tanah. Yang aneh adalah darahnya tidak mengalir keluar, melainkan diserap oleh belati, dan pedang itu menjadi semakin merah dan aneh. Ah! Apa yang kamu lakukan padaku? Teriak pembunuh Yin Yang, merasakan darah di tubuhnya mengalir mundur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalam belati. Ini adalah pedang iblis haus darah yang legendaris. Bagaimana pedang itu bisa jatuh ke tanganmu? Bersambung.